Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun panjenengan semua berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau Bapak Nabil, yang insya Allah beliau akan memberikan ilmu-ilmu pengetahuan yang manfaat kepada kita tentang ilmu filsafat, mulai dari dasaran, pengantar, dan selanjutnya. Untuk kesempatan pada malam hari ini kita akan membahas tentang pengantar ilmu filsafat. Yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh beliau. Pada beliau waktu dan tempat, silahkan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna nahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Langsung saja, ini adalah pertemuan pertama kita, yang mana di sini kita akan membedah filsafat mulai dari awal, yakni pengantar filsafat. Perlu kita ketahui, sahabat-sahabat semuanya, di sini ketika kita ingin belajar filsafat, kita memiliki dua orientasi. Yang pertama, kita apakah ingin menjadi seorang filsuf, dan yang kedua, apakah kita ingin menjadi seorang ahli filsafat? Karena ini merupakan suatu hal yang berbeda. Perbedaannya apa ketika ada pertanyaan? Kalau yang pertama, ketika kita ingin jadi seorang filsuf, ketika kita berbicara tentang filsuf, berarti dia menjadi seorang subjek. Dan ini merupakan suatu ilmu nurani yang sudah dimiliki oleh setiap manusia, dan jadi setiap pelaku manusia ya Pak ya? Iya, jadi subjeknya. Jadi setiap orang lahir itu berhak untuk menjadi seorang filsuf. Tanpa harus mempelajari segala pemikiran-pemikiran tokoh filsafat, dia itu sudah berhak menjadi seorang filsuf dengan caranya sendiri. Jadi seseorang itu mengartikan dunia sesuai dengan perspektifnya. Jadi sebagai dengan kacamata dia, itu beliau sudah menjadi filosof ya. Sudah menjadi seorang secara filsuf. subjek. Oke. Yang kedua, itu adalah orientasi menjadi seorang ahli filsafat. Pastinya kalau kita menjadi seorang ahli filsafat, kita akan mempelajari tokoh-tokoh, alur dan pemikiran-pemikiran filsafat yang sudah ada. Jadi itulah menjadi ahli filsafat. Jadi bagaimana dari awal yang namanya filsafat alam atau filsafat Yunani kuno, nanti dilanjut dengan filsafat klasik, dan dilanjut sampai pada hari ini menuju kepada suatu filsafat kontemporer pastinya. Nah, itu tokohnya siapa saja, metodologinya seperti apa, kritiknya seperti apa. Nah, itu harus paham kalau menjadi seorang ahli filsafat. Ahli filsafat. Jadi ahli filsafat singkatnya adalah orang yang tidak hanya puas dengan perspektif dia terhadap kehidupan, tapi juga melihat bagaimana orang lain melihat kehidupan. Dia mempelajari bagaimana Socrates berpikir, bagaimana Plato berpikir, bagaimana Aristoteles berpikir. Tentu akan menjadi orang yang bijak ketika pengetahuannya lebih luas daripada perspektifnya. Pasti. Jadi, itu. Pastinya ketika kita mempelajari tokoh dan pemikirannya, ini akan menjadi suatu barometer berpikir orang. Jadi, ketika orang itu memiliki cara berpikir seperti ini, kita ambil metodologinya dengan apa yang kita miliki, kita salurkan apa yang menjadi unek-unek pikiran kita dengan metodologi tokoh tersebut. Seperti itu. Itu bisa kita pakai. Itu adalah perbedaan signifikan tersendiri antara orientasi menjadi seorang filsuf atau seorang ahli filsafat. Nah, di sini saudara ingin mengorientasikan kemana? Kalau saudara ingin menjadi seorang ahli filsafat, belajarlah yang banyak baca buku tentang filsafat. Tapi kalau saudara atau sahabat-sahabat ingin menjadi seorang filsuf saja, cukuplah sahabat-sahabat bisa berpikir dengan metodologi atau berpikir dengan kriteria berpikir filsafat. Itu sudah cukup. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada sebuah perbedaan. Yang pertama, filsafat itu sebagai metodologi berpikir. Dan yang kedua, filsafat itu sebagai produk pemikiran. Ada dua. Jadi yang pertama sebagai metodologinya. Metodologi berpikir. Jadi sebagai jembatan. Ada yang filsafat sebagai hasil dari pemikiran itu. Nah,
Ini merupakan suatu hal yang berbeda yang akan menghasilkan suatu produk yang berbeda dan penangkapan yang berbeda. Maka banyak orang yang mengatakan, oh filsafat itu haram, filsafat itu jelek, filsafat itu liberal, filsafat itu ateis. Karena mereka memandang filsafat sebagai produk pemikiran. Karena banyak dari filsafat itu, mereka itu menjadi orang yang benar-benar arif, bijak, ataupun bisa menjadi orang yang benar-benar ateis, liberal dan lain sebagainya. Jadi saya potong. Berarti seperti yang digambarkan oleh orang awam tentang filsafat. Ada filsafat itu akan menggiring kita kepada ateis, tidak beragama, liberal, pemberontak. Itu sebagai hasil ya. Hasil itu produk. Ya. Maka jangan sampai kita itu memandang bahwasanya filsafat itu hasil dari sebuah produk. Tapi berpikirlah bahwasanya filsafat itu adalah metode dalam berpikir. Maka untuk hasil dari para filsuf-filsuf sebelum kita itu berbeda-beda. Tapi ambillah metodologinya saja. Dan kita bisa mempraktekkan atau bisa mengaktualisasikan dalam kehidupan kalau kita. Boleh saya contohkan mungkin goreng tempe bisa menjadikan tempe itu gosong. Tapi tidak selalu gorengan tempe itu akan menjadikan pasti gosong enggak selalu. Jangan tiru gosongnya, tapi cara menggorengnya yang enak itu bagaimana. Jadi itu. Jangan tiru hasil yang jelek dari filsafat, tapi tirulah bagaimana filsafat menjadi jalan jembatan atau metodologi untuk berkehidupan. Seperti itu. Syukur-syukur kita tidak menjadi ateis seperti mereka. Alhamdulillah. Seperti itu. Lanjutkan. Nah, ini merupakan perbedaan yang sangat pokok, yang sangat fundamental, sehingga banyak dari teman-teman itu tergelincir dalam berpikir, sehingga teman-teman itu salah mentafsirkan sendiri tentang filsafat itu sendiri. Karena kan banyak orang yang takut dengan filsafat. Oh, filsafat pasti orang-orang yang liberal, filsafat pasti orang-orang yang ateis, filsafat. Karena banyak tokoh-tokoh filsafat yang seperti itu. Karena pastinya menganggap filsafat sebagai produk pemikiran, bukan metodologi dalam berpikir. Oke. Selanjutnya, sebelum membuka pelajaran atau mempelajari filsafat, ada 3 tahapan yang harus dimiliki. Yang pertama, setiap orang yang ingin belajar filsafat haruslah memiliki sifat logos, yang mana filsafat sendiri lahir dari keraguan, dari mitologi mistis kepada suatu yang lebih logis. Kalau kita berbicara tentang sejarah filsafat, memang pada zaman Yunani kuno itu memiliki suatu peradaban yang sangat besar. Tapi peradaban yang ada pada masa Yunani itu masih sangat bersifat mitologis. Jadi di sana ketika ada contoh permasalahan, ada bencana bumi, itu orang-orang Yunani kuno itu menganggap bahwasanya ini gara-gara dewa marah. Ada yang namanya tsunami. Ini gara-gara dewa ini lagi murka. Mungkin lagi bejo dan lain sebagainya. Karena dewa kebahagiaan itu lagi memberkati kita. Jadi memang ketika itu Yunani memiliki suatu peradaban yang sangat kuat. Tapi sifat dari peradaban yang dimiliki Yunani itu sangat mitologis sekali. Nah, dari situ didobraklah oleh para tokoh-tokoh filsafat di awal-awal pembabatan. Yaitu ada seperti tokohnya Thales, Anaximenes, Anaximandros, terus juga Pythagoras dan lain sebagainya. Yang mana para tokoh-tokoh yang sangat kuno ini mendobrak yang mana peradaban Yunani yang dulunya sangat mitologis menjadi peradaban yang sangat logis. Maka untuk mempelajari suatu filsafat, setidaknya sebelum kita mempelajari, kita harus membuka cara berpikir kita. Cara berpikir yang sangat mitologis yang sangat kembah-mbahan itu tolong disingkirkan dulu. Kita buka mind kita buka cara berpikir kita mulai berpikir secara logis. Jadi seperti ini ya, saya potong. Kalau kamu memang mau benar-benar mempelajari filsafat hakikat dari suatu kejadian, jangan kamu sangkut pautkan dicocologikan dengan sesuatu yang bahkan tidak bisa dinalar. Contoh seperti ki bulan purnama mbok yo bantale digepuk-gepuk ning klopo. Engko nggarai apa jenenge grana iku kan mangan Jepang to.
Nah, jadi jangan kita terlepas dari kepercayaan seperti itu. Nyun, ya kami tetap menghargai kebudayaan atau keyakinan para sesepuh, tapi kami ingin mempelajari filsafat bagaimana itu bisa terjadi secara logis. Ya, seperti itu ya. Ya, benar sekali. Jadi banyak sekali orang-orang itu menganggap suatu hal itu bisa dicocokologikan dengan suatu yang tidak masuk akal. Ya seperti tadi adanya gerhana matahari, pasti banyak anggapan-anggapan bahwasanya ini hasil dari matahari ki dipangan buta. Iki ada yang namanya gempa bumi. Oh, gempa bumi ki pasti goro-gorone Mbah Marijan wis mati. Dan lain sebagainya. Lah, ini adalah hal yang sangat tidak bisa diuji secara nalar dan ini bukan hal yang logis. Maka untuk mempelajari filsafat, satu langkah awal yang harus kita lakukan harus berpikir secara logis. Itu yang pertama. Logos. Yang kedua adalah krios. Apa itu krios? Krios itu rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, kepo kalau bahasa hari ini tuh kepo. Rasa ingin tahu yang mendalam. Dan sesungguhnya krios atau rasa ingin tahu ini pada hakikatnya sudah dipraktekkan pada setiap bayi yang lahir. Ketika ada bayi lahir, itu kan suci. Ibarat masih belum tahu apa-apa. Ketika dia sudah bisa melihat, dia akan bertanya pada ibunya, "Bu, ini apa ibu? Ini namanya apa? Ini kenapa kok seperti ini? Kenapa kok kuda itu kakinya 4? Kenapa kuda itu larinya beda seperti manusia? Kenapa manusia kakinya 2? Kenapa kok orang seperti ini? Ini kenapa?" Nah, itu adalah sifat krios yang sebetulnya dimiliki oleh setiap orang pada sejak dia itu dilahirkan. Rasa ingin tahu yang tinggi. Tapi di sini sangat disayangkan. Banyak dari orang tua itu yang selalu mengambil langkah aman. Yang mana memotong hak-hak anak yang ingin tahu sehingga seakan-akan seperti ini. Wah, iki anakku kok bawel. Wis to meneng wis mamen to, pokoke iki ngene lah. Itu sebenarnya itu memotong tali kecerdasan anak. Saya rasa Pak, itu bukan memotong tali kecerdasan anak. Tapi pancen bapak kira kena apa-apa. Iso uga. Jadi ben gak konangane goblok malah wis to manut to wong tuwa. Padahal Pak Ira roh. Lah ini suatu kritik dari seorang filsafat ini bahwasanya hal yang semacam ini sangat dihindari. Maka sebenarnya hal yang bersifat krios tadi, rasa ingin yang tahu yang tinggi itu dimiliki oleh setiap orang sejak dia lahir pun sebenarnya sudah ada. Mungkin dengan orang tua itu wis to rasa takut-takut. Wis pokoknya ngono pokoknya lah. Itu secara lambat laun itu rasa ingin tahu anak itu semakin berkurang. Akhirnya anak itu menjadi seorang yang sangat apatis. Yang harusnya itu peduli. Maka rasa kepedulian akan semakin hilang. Rasa kritisnya akan semakin hilang. Nah, seperti itu. Itu langkah yang kedua. Dan yang terakhir itu adalah wisdom, yakni kebijaksanaan. Ingat, yang namanya bijaksana itu berbeda dengan yang namanya kebenaran. Yang namanya kebijaksanaan itu levelnya satu step lebih tinggi daripada kebenaran. Saya akan kasih contoh. Aku ngomong sampeyan contohnya ireng. Weh, ireng gendut. Welek. Biasanya Mas tawur tenan enggak dulu. Kalau aku berbicara tentang kebenaran. Oh, benar. Iya ta. Saman gak putih. Saman yo gak kuru. Saman yo rapat ganteng. Iya. Padha kayak aku tos. Iya, gak mah. Aku gak tawur ra gelem. Bar rekaman tawur Mas. Siap. Terus. Lah, kan hal yang semacam ini yang saya ungkapkan barusan adalah suatu hal yang benar. Tapi kurang bijaksana. Enak wong kerwiting ning dalan. Mas saman keriting Mas, welek rambutmu gak seneng. Ini hal yang benar, tapi tidak bijaksana. Nah, makanya value atau tembakan dari filsafat itu adalah mencapai suatu kebijaksanaan yang mana mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak hanya berbicara tentang 1 + 1 adalah 2, tapi bagaimana 2 itu terbentuk. Oh iya, betul. Oke. Bisa, jadi kita tidak membahas 1 + 1 itu 2, tapi bagaimana 2 itu terbentuk dari apa? Bisa jadi 3 kurangi 1, ya. Bisa jadi 4 kurangi 2, nah. Bisa jadi 4 dibagi 2. Nah,
Jadi banyak cara untuk mencapai hal itu. Iya. Itu namanya kebijaksanaan. Kalau 1 tambah 1 2, pokoknya tambah 1 tambah 1 2, itu bukan, itu benar tapi kurang bijak. Kurang bijak. Seakan-akan cuman itu kebenarannya. Padahal banyak kebenaran untuk mencapai 2. Ya. Jadi saya contohnya malah kayak kamu gendut sekali ya. Jajal sampean mending ngene cewek sing pas PMS. Yo bacok tenan kok. Lumayan, minimal ditabuki. Tabuki. Coba kita olah bahasa kita seperti bijak. Kamu sungguh terlihat jelas sekarang. Terlalu membesar. Kamu dari kejauhan udah sangat terlihat jelas loh. Itu bisa lebih bijaksana bahasanya tuh. Jadi, atau mungkin kebijaksanaan tidak hanya bisa ditempuh melalui hal yang benar, bahkan hal yang salah bisa jadi bijak ketika bisa menempatkan pada tempatnya. Oh, orang ini hasilnya jelek, keriting, tapi kita rayu, kita katakan yang sebenarnya itu perkataan yang salah, tapi itu tidak melukai dia dan itu merupakan suatu kebijaksanaan. Oke, mungkin itu cukup sekian awal langkah belajar bersama kita filsafat tentang pengantar filsafat. Selanjutnya kita akan lanjut kepada sesi yang kedua. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen. Kalau kamu semua ingin memberikan komen, masukan, pertanyaan juga bisa, sindiran, ngeloknya kami berdua juga bisa. Siap dipaidu. Siap dipaidu.